Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Untuk lebih tepatnya bacaan ini melihat situasi terkini atau dalam waktu dekat hubungan Pisces dengan selingkuhannya ya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai situasi Pisces dengan selingkuhannya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya, Pisces ini tuh dia nggak bisa ini ya, setidaknya untuk saat sekarang melepaskan salah satunya. Nah, jadi dia itu tuh nggak bisa melepaskan pasangan sah dan kemudian memilih selingkuhan, dan sebaliknya nggak bisa memilih pasangan selingkuhan dan melepaskan yang sebaliknya kayak gitu ya, nggak bisa. Maunya Pisces ini tuh saat sekarang ya dia memiliki keduanya. Satu sah ya, orang yang akan dia seriusin sampai bermasa depan, apalagi kalau ini ceritanya sudah memasuki fase pernikahan gitu ya, dia dengan pasangan sahnya gitu ya. Jadi di situ tuh tentu ya yang sah tetap akan menjadi sah gitu ya, tapi yang selingkuhan ini tuh tetap juga dipelihara relationshipnya. Maunya Pisces ya seperti itu gitu ya. Jadi yang kayak kehadiran dari si selingkuhan ini bagi Pisces ini tuh cukup berarti gitu ya. Ini mari lihat si selingkuhan orangnya itu tuh di mata Pisces ini tuh lumayan istimewa gitu ya. Jadi kayak Pisces di sini mari lihat dia bukan hanya menilai kalau ini tuh hanya sebatas temen untuk dibawa happy, temen untuk dibawa senang-senang gitu ya. Tapi di situ tuh ada juga keinginan untuk berserius dengan si selingkuhan ini. Walaupun mungkin seriusnya bukan dalam artian serius sebagai yang akan dibawa menggantikan pasangan sah gitu ya. Tapi ini akan long term gitu ya, sebagai hubungan asmara, sebagai hubungan percintaan. Nah, di situ ya maunya Pisces ini. Jadi kayak ini ada dua dunia yang berbeda gitu loh. Satu ya dia dengan pasangan sah, dan satu dia dengan si selingkuhan ini. Gitu ya. Dan ini punya nilai masing-masing gitu loh. Punya medan masing-masing. Nah, disitulah yang Pisces itu tuh kayak dia tidak merasa bersalah ya menjalani hubungan yang kedua-duanya ini, karena Pisces juga kayak aku punya mental yang merasa yakin, merasa bisa gitu loh ngejalani model relationship yang seperti ini gitu ya. Ya walaupun mungkin sebenarnya juga Pisces tahu ya nggak baik juga gitu loh menyelingkuhi pasangan sah gitu ya. Tetapi di matanya dia si selingkuhannya ini atau hubungan dengan si selingkuhannya ini hubungan yang baik kok gitu ya. Jadi misalnya begini, si selingkuhan dia nggak pernah morotin gitu ya, dia nggak pernah berusaha untuk berlaku gila-gilaan lah katakan gitu ya. Ini orang baik-baik misalnya ya, ini ya sebenarnya ya bukan dari latar belakang bandit, preman, orang jahat dan sebagainya gitu ya. Dalam interaksi dia melihat bahwa si selingkuhannya ini ya respect kepada
dia gitu ya. Ya orang ini barangkali dilihat Pisces ya tabah, ya sabar, ya ridho gitu ya, jadi orang ketiga gitu. Jadi ya Pisces melihat nilai-nilai plus dari si selingkuhannya ini. Itulah makanya juga Pisces punya alasan kuat gitu untuk mempertahankan menjalani hubungan dengan si selingkuhan. Nah, di sana ya. Tapi ya tentu kalau untuk misalnya si selingkuhan bilang, aku harus jadi satu dan satu-satunya. Kamu pilih siapa? Pisces nggak akan mau pilih, gitu ya. Karena dia mau keduanya di situ. Ya walaupun mungkin kebutuhannya si selingkuhan ini ya punya kehidupan relationship asmara seperti layaknya relationship yang bisa diterima agamakah, sosial, budaya gitu ya. Ya tapi gimana ya, Pisces nggak bisa kasih hal itu, cuman dia di sini tuh merasa yakin dan mantap gitu ya. Kalau hanya sebatas sebagai kekasih, aku adalah kekasih yang baik. Gitu ya, pede-pedenya Pisces ini. Bagaimana dia yang sesungguhnya menurut si selingkuhan, yaitu dua hal yang berbeda ya. Nah, tapi kalau menurut Piscesnya sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik bagi si dia, bagi si selingkuhanku ini. Gitu ya, tanpa mengabaikan hubunganku dengan pasangan sahku gitu. Aku juga sudah melakukan semaksimal mungkin sebisanya aku gitu ya kepada si selingkuhanku ini. Nah, di sana ya. Jadi kalau mari lihat energi si selingkuhan, nampaknya ya dia ini tuh lebih memilih ya. Kalau dia ini single ya, dia ini katakanlah ya masih hidup sendiri ya, belum punya pasangan yang lain juga, ya dia ini tuh butuhnya pernikahan gitu ya. Kalau Pisces memang tidak bisa memberikan status pernikahan dengan dirinya, mari lihat dia pasti akan mencari yang lain gitu ya. Dia tidak bisa ya terima sampai selama-lamanya dia hanya akan jadi orang yang disimpan gitu ya. Dia tidak bisa dapat legalitas gitu ya. Dia tidak masuk ke akalnya dia model kehidupan yang di antara batas garis abu-abu gitu ya. Dia butuh kepastian siapa dia, apa haknya dia, apa tanggung jawabnya Pisces kepada dia yang bisa dia tuntutkan gitu ya. Nah, di sana dia butuh itu gitu loh. Kalau dia nggak bisa dapatkan itu, mari lihat dia pasti akan pergi. Dia pasti akan menghilang gitu ya. Nah, kalau Pisces sedang bermain-main dengan suaminya orang, istrinya orang, pacarnya orang, ya mari rasa si selingkuhannya Pisces ini ya sama seperti Pisces ya, bahwa dia pun akan bersetia itu. Dia tetap akan tetap jalan sama si pasangan sahnya, dan ini ada kemungkinan besar bahwa dia pengen tobat ini ya, dia pengen tobat. Jadi dia kayak nggak bisa, aku harus lebih memilih pasangan sahku gitu daripada hubungan perselingkuhanku dengan Pisces ini gitu. Kalau di mata Pisces bahwa boleh, wajar ya menjalani dua relationship di momen yang sama, tapi si selingkuhannya Pisces ini nanti lama-lama ya, bahkan untuk saat sekarang pun ini nampaknya sudah terjadi, dia tidak bisa menerima ya kondisi yang seperti itu, tidak bisa gitu. Kesadarannya dia hanya akan ada satu dan satu-satunya. Nah, begitu ya. Oke, kemarin hari mungkin ya terbawa suasana, terbawa keadaan, terpeleset, tergelincir gitu ya, bisa jatuh
punya pengalaman ya, bisa jatuh kepada cerita perselingkuhan, bisa punya pengalaman sebagai pelaku perselingkuhan, tetapi untuk memang membiarkan dirinya dia berlama-lama menjalani cerita perselingkuhan, ini tuh pasti dia tidak akan biarkan ya. Dia tidak akan biarkan dirinya terlarut dalam kisah sebagai orang ketiga atau sebagai pelaku perselingkuhan dengan si pasangan sahnya, gitu ya. Akan terjadi di situ tuh perubahan pikiran atau perubahan kebutuhan, gitu ya. Oke, jika di awal dia bisa menerima ya, kebutuhannya dia hanya oke, aku sebagai orang yang dicintai, sebagai orang ketiga gitu ya, tetapi kebutuhan saat ini sudah bertambah. Oke, nggak mau lagi jadi orang ketiga, maunya ya jadi orang yang prioritas, orang yang satu-satunya dan yang terutama di situ ya. Bukannya di sini ceritanya tidak setia, tapi ada kebutuhan di sana, gitu ya. Kebutuhan untuk melakukan yang benar, kebutuhan untuk ya punya sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang lebih jelas. Konsepnya ya konsep seperti kebiasaan masyarakat, gitu ya. Nah di situ, apalagi memang orang ini tuh kan mari lihat cukup religius ya. Jadi tentu rasa bersalah sebagai orang ketiga, tahu laknat dosa jadi selingkuhan atau menyelingkuhi gitu ya. Jadi ada rasa, waduh aku harus sesuai nih sama ajaran agamanya aku, kayak gitu ya. Nggak bisa nih lama-lama buta pada godaan itu Lucifer ya, godaan iblis gitu ya. Nggak bisa lama-lama nih gitu. Nah jadi dia kalau melihat ini orangnya tertib gitu ya sebenarnya ya, pasangan selingkuhannya Pisces ini, dia ini orangnya tertib ini. Nggak bisa itu tuh dia dalam berlama-lama dalam model kehidupan yang bebas semaunya gue gitu ya. Dia cukup konservatif ini gitu ya, cukup tunduk pada agama, budaya, kenormalan masyarakat kayak gitu ya. Dan ya mungkin budayanya dia ndak ada dia lihat dalam rekam jejak leluhurnya dia, ibunya, bapaknya, tantenya, omnya, kakaknya, adiknya atau siapanya dia gitu ya, kok nggak ada rekam jejak jadi selingkuhan gitu ya, atau berselingkuh gitu, atau ya udah pernah melihat tapi kemudian tahu gitu ya, oh konsekuensinya kalau berselingkuh itu tuh gini karena aku melihat nih sekelilingnya aku, waduh ndak ada baik-baiknya, ndak ada benar-benarnya juga gitu loh ya. Jadi ya udah tahu itu menurut konsepnya dia ini tidak benar, makanya di sini tuh dia, aku harus tertibkan dirinya aku gitu ya. Nggak bisa lagi nih terlena dalam relationship yang seperti ini gitu ya. Nggak bisa nih, ada kebutuhan ketenangan jiwa gitu loh ya. Nggak takut dengan dosa, ngeri dengan konsekuensi setelah melihat gitu ya pengalaman dari orang lain mungkin seperti itu. Nah, jadi di sini kalau mari lihat selingkuhannya Pisces ini tuh cepat atau lambat ya akan meninggalkan Pisces gitu ya. Kalau tidak ada kepastian, keteraturan seperti yang dia pikirkan, dia akan meninggalkan itu. Gitu ya. Dia akan cari cara. Walaupun mungkin caranya dia untuk melepaskan diri dari Pisces ini tuh bisa lambat ya prosesnya. Ndak yang model secepat kilat gitu loh. Ya, bertahap gitu. Ya, karena mungkin memang ada chemistry
Oke, ada chemistry yang mereka rasakan. Sebagaimana Pisces melihat seseorang ini dapat nilai-nilai plus gitu ya. Nah, si selingkuhan ini tuh pun begitu. Mari lihat ke Pisces. Oh, Pisces ini tuh sebenarnya baik budi gitu ya. Dia sayang kok sama aku. Wah, dia care dan peduli dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya untuk meninggalkan karakter yang baik ini tuh kadang-kadang egonya dia pasti masuk di sana gitu ya. Aduh, sayang. Aduh, kesian. Aduh, gimana ya gitu ya. Toh dia kan masih baik kok. Nah, gitu-gitu ya. Nah, makanya mari lihat ada progresnya yang cukup panjang karena bertahap di situ. Ya. Oke. Baik. Untuk saat sekarang perpisahan memang belum terjadi gitu ya. Hanya ada di situ tuh upaya ya. Mulai di situ masuk jurus-jurus upayanya si selingkuhan ini membebaskan diri, melepaskan diri dari Pisces. Gitu ya. Sudah adalah langkah-langkah nyata di sana. Bukan hanya mau konsep-konsep saja dalam pikiran, mau hidup lebih lurus, teratur, tertib gitu ya, sesuai dengan konsepnya dia gitu. Bukan hanya sebatas wacana, tetapi sudah ada di situ tuh 1-2 tindakan nyata, kayak yang mulailah ngurang-ngurangin bertelepon ria, chatting-chattingan, mulai ngurang-ngurangi perjumpaan seperti itu ya. Udah mulai kayak yang ada ajakan-ajakan ya dalam obrolan-obrolan ya, mungkin sudah ada ajakan-ajakan, ya udahlah Pisces, kamu balik aja sama istrimu gitu ya. Ya aku balik lagi sama pasangannya aku. Udah mulai ada seperti itu. Atau aduh, aku nggak bisa nih ngelanjutin hubungan yang kayak gini. Kalau kamu nggak bisa nikahin aku, jadiin aku satu dan satu-satunya, aku nggak bisa lagi nih. Udah mulai ya ngasih-ngasih signal di sana gitu loh. Ngasih-ngasih signal bahwa Pisces juga harus ya banyak sedikitnya lah ya membantu dia untuk mewujudkan apa yang dia mau. Ya mewujudkan ya biar saling terlepas kah, seperti itu ya. Punya energi menyudahi relationship ini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam bacaan hadir energi dari Aries, berikut ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Virgo hadir energinya, masuk energi dari Virgo, Capricorn, dan Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.